Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapilah hamba-Mu juga yang menyampaikan, sehingga isi hati-Mu Tuhan benar-benar terungkap, benar-benar tersampaikan di tengah-tengah pertemuan kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 begini kebenaran firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku dikasih Tuhan, ucapan syukur menyingkirkan kekhawatiran. Sekali lagi Bapak Ibu, ucapan syukur menyingkirkan kekhawatiran. Mengucap syukur adalah tindakan sederhana. Bisa dilakukan oleh setiap orang, saudara. Tidak memerlukan pengorbanan atau apapun lah. Bisa disampaikan setiap saat tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Pertanyaannya, mengapa orang sulit mengucap syukur? Saudara dikasih Tuhan, apa arti sebenarnya mengucap syukur? Mengucap syukur dalam bahasa aslinya disebut eukaristeo. Bersumber dari dua kata, yakni artinya will atau baik, charis artinya grace atau anugerah. Saudara, jadi mengucap syukur artinya kita berterima kasih atas anugerah atau pemberian Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Lalu mengapa orang sulit mengucap syukur? Manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang tidak terbatas. Sudah punya satu mau dua, saudara. Sudah punya dua mau empat. Sudah punya empat mau delapan. Sederhananya, saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah puas. Saudara, keadaan inilah yang membuat orang tidak mampu mengucap syukur atas apa yang sudah dimilikinya. Saudaraku, kita dengar kisah Fanny Crosby. Frances John Crosby, biasa disebut namanya dengan Fanny Crosby. Ia pencipta lagu rohani, karyanya lebih dari 8.000 lagu, saudara. Padahal ia buta, tidak lama sejak lahirnya. Lahir dari keluarga miskin, saudara. Umur 1,5 bulan. Karena penyakit radang flu menyebabkan mata buta. Bapaknya meninggal ketika ia berusia 1 tahun. Ia dibesarkan oleh mama dan neneknya yang mengajarinya menghafal ayat-ayat Alkitab. Fanny Crosby tidak pernah menyesal kebutaannya, saudara. Sebaliknya, ia menyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Berikut ungkapan hatinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, saudara. Dalam terjemahannya saja, Fanny Crosby berkata, "Sepertinya Tuhan mengizinkan aku buta sepanjang umur hidupku. Dan aku bersyukur atas kenyataan ini. Bila ada tawaran kepadaku untuk bisa melihat besok, aku akan menolaknya." Mengapa, saudara?
Karena ketika aku bisa melihat, aku mungkin tidak akan menyanyikan lagu yang memuji kebaikan Tuhanku. Seandainya aku bisa melihat, aku akan terpesona oleh keindahan dunia ini. Hal-hal inilah, hal-hal yang lain menarik tentang diriku. Saudara, Fani juga berkata, ketika aku tiba di surga, wajah pertama yang akan membuatku bahagia adalah bisa melihat wajah Juru Selamatku. Seandainya aku bisa melihat, aku akan terpesona oleh keindahan dunia ini dan hal-hal lain yang menarik tentang diriku. Fani juga berkata, ketika aku tiba di surga, wajah pertama yang akan membuatku bahagia adalah bisa melihat wajah Juru Selamatku. Luar biasa. Buta tidak membuatnya kehilangan harapan, saudara. Buta tidak membuatnya khawatir. Buta tidak membuatnya putus asa. Selanjutnya, sejatinya masih banyak dalam hidup ini yang bisa Anda syukuri. Mengapa Anda tidak melakukannya? Saat Anda mengucap syukur, sebenarnya Anda sedang memesan berkat berikutnya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu yang menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, dan keagungan. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Pada pagi hari ini, firman-Mu yang menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Berikan kami hikmat, pengetahuan yang daripada surga, kekuatan rohani, supaya kami dapat selalu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Tuhan yang memberkati. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya.